Sudah jelas dan pasti ayat ini saudara-saudaraku
maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kehormatan kemuliaan kepada kita manusia. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kata Allah, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan kita berdoa kepada Allah di bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah di bulan Sya'ban ini, dan ingin disampaikan ke bulan Ramadan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, ujung dari kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu adalah bukan orang yang tidak beriman, tetapi dialah aplikasi atau pewujudan daripada keimanannya. Karena keimanan saja tidak akan lengkap tanpa dibekali dengan ketakwaan. Ketakwaan adalah dia melaksanakan perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sejauh mungkin perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan manusia untuk hidup di alam dunia ini, bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar mencari uang, bukan hanya sekedar berkawin dan lain sebagainya, tapi tujuan pokok kita manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan, kata Allah, wahai kau jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kunci kita hidup di alam dunia ini, saudara-saudaraku. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita manusia, ketika kita bertakwa dan beriman kepada Allah, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa, kata Allah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka akan diberikan rizki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian setelah diberikan Allah rizki, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, saudara-saudaraku. Setiap kesulitan yang menerpanya, kemiskinan melanda, maka dikayakan oleh Allah dengan apa? Dengan jalan rizki yang tidak disangka-sangka yang akan diberikan Allah kepadanya. Yakinlah saudara-saudaraku, hanyalah kita beriman, bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian kita melaksanakan perintah-perintah Allah, inilah yang akan membuat manusia itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan gemeritiknya air yang telah membasahi Masjid Muhammad Syafi'i ini menjadi keberkahan bagi kita semua, keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi rezeki kita, keberkahan bagi masjid ini, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini akan diberikan kekuatan dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap memperjuangkan rumah-rumah Allah di dunia ini. Di mana rumah Allah? Inilah masjid-masjid Allah. Masjid adalah simbol kebaikan. Masjid adalah tempat kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nantinya di akhirat nanti Allah akan spesialkan 7 golongan di antaranya yang akan mendapatkan naungan ketika nanti tidak ada naungan, dan salah satu daripada naungan Allah itu adalah orang-orang manusia hamba Allah di sekeliling masjid ini yang hatinya tetap terikat dan terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, berhujamlah kita di dalam hati kita bahwasanya ingin kita selalu hati kita ini selalu dekat dan memikirkan kemakmuran masjid kita ini. Insya Allah saudara-saudaraku, andai kata amal kita tidak sampai untuk menyelamatkan kita masuk ke neraka, masuk ke surga, andai kata pahala sedekah kita sedikit, andai kata ilmu kita tidak ada, andai kata segala ibadah dan lain sebagainya tidak mampu kita haturkan, tidak mampu kita buktikan bahwasanya kita beriman kepada Allah, tapi cukuplah satu, saudara-saudaraku, kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh Allah dengan naungan perbuatan kita di alam dunia ini menjadi bekal nyata bagi kita bahwasanya kita, hati, badan kita, harta kita terbaut dan terikat, peduli kita dengan masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan hanya itu saudara-saudaraku, yang ketika di dunia ini dia memperhatikan rumah-rumah Allah, man bana masjidan lillahi
saudara-saudaraku, ini hanya sekedar motivasi bagi kita semua agar kita memperhatikan dan agar kita selalu meningkatkan yang namanya kemakmuran masjid-masjid kita ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan, segala apa yang kita amalkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan dan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya, dan kita buktikan dengan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini saja khutbah singkat yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menggugah hati, pikiran dan perbuatan kita agar kita selalu tergerak untuk selalu berbuat baik kepada Allah dan untuk selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, dan tetaplah yakinkanlah hati kita untuk selalu setiap saat dan setiap detiknya untuk selalu belajar berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena in ahsantum ahsantum falaha. Semua yang kita kerjakan, baik buruk ataupun baiknya, semuanya tidak menimpa siapapun, tidak menimpa orang lain. Semua perbuatan itu, baik dan jahat, akan menimpa pribadi yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, semua yang kita lakukan nantinya akan menjadi saksi kepada Allah agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah, dan Allah akan menghijrahkan kita semua dari hal-hal yang tidak baik menuju baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya 'ibadallah ittaqullah اتقوا الله وعاتيه واعلموا أن الله صلى على نبيه كريما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى النبيين والمرسلين والملائكة المقربين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم بفضلك أمنا وبلطفك هبنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.